keyboard. Di awal perkembangan smartphone, hampir semua perangkat masih mengandalkan keyboard fisik. Ponsel seperti Nokia dan Asia menggunakan keypad angka, sementara BlackBerry mempopulerkan keyboard QWERTY yang membuat mengetik SMS dan email terasa jauh lebih nyaman. Saat itu, keyboard fisik dianggap sebagai kebutuhan utama karena teknologi layar sentuh masih kurang responsif dan belum cukup nyaman digunakan. Perubahan besar mulai terjadi sekitar tahun 2007 ketika layar sentuh kapasitif mulai populer. Dibandingkan teknologi sebelumnya, layar kapasitif ini jauh lebih akurat, responsif, dan cukup diusap lembut menggunakan ujung jari. Kehadiran iPhone pada tahun 2007 membuktikan bahwa satu layar penuh bisa menggantikan hampir semua tombol fisik. Keputusan ini sangat revolusioner karena keyboard kini hanya muncul saat dibutuhkan, sementara sisa ruangnya bisa dimaksimalkan untuk menonton video, browsing, atau bermain game. Meski begitu, keyboard fisik tidak langsung mati seketika. BlackBerry justru masih mencapai masa kejayaannya sekitar tahun 2009 hingga 2011, terutama di Indonesia. Namun, seiring berkembangnya Android dan iPhone yang menawarkan fitur lebih lengkap, smartphone layar sentuh penuh akhirnya menjadi standar industri. Desain layar. Di awal era layar sentuh, hampir semua smartphone masih memiliki bezel yang tebal di bagian atas dan bawah layar. Ruang tersebut digunakan untuk menempatkan kamera depan, speaker telepon, sensor jarak, sensor cahaya, hingga tombol home fisik atau tombol navigasi kapasitif. Selain membuat bodi terlihat lebih besar, bezel juga membatasi ukuran layar. Karena itu, selama bertahun-tahun produsen berlomba meningkatkan screen-to-body ratio, yaitu memperbesar layar tanpa membuat ukuran ponsel ikut membesar. Perubahan besar dimulai ketika tombol home fisik mulai dihilangkan dan digantikan oleh tombol navigasi di dalam layar. Dengan begitu, bagian bawah smartphone tidak lagi membutuhkan ruang khusus, sehingga layar bisa dibuat lebih luas. Di bagian atas, bezel yang awalnya tebal kemudian diperkecil menjadi notch untuk menampung kamera dan sensor, sebelum akhirnya berevolusi lagi menjadi punch hole yang hanya menyisakan lubang kecil untuk kamera depan. Sementara itu, sensor jarak dan sensor cahaya disembunyikan di balik panel layar. Beberapa tahun kemudian, gesture navigation mulai diperkenalkan sebagai cara navigasi yang lebih modern. Kini pengguna cukup mengusap layar untuk kembali ke halaman utama, berpindah aplikasi, atau membuka aplikasi terbaru. Penggunaan gesture inilah yang membuat pengalaman layar penuh terasa lebih maksimal. Keamanan. Pada awal perkembangan smartphone, cara paling umum untuk mengunci perangkat adalah menggunakan PIN, pola, atau password. Metode ini cukup aman, tetapi pengguna harus mengetikkannya setiap kali ingin membuka layar sehingga terasa kurang praktis. Perubahan revolusioner terjadi ketika sensor sidik jari mulai menjadi standar. Awalnya, sensor ini diletakkan di bagian depan, menyatu dengan tombol home. Namun, ketika tren full screen mulai populer, sensor sidik jari pun akhirnya dipindahkan ke bodi belakang agar layar bisa dibuat lebih besar. Sekaligus posisi ini dinilai pas dengan letak jari telunjuk saat ponsel digenggam. Sementara produsen lain memilih menyatukannya dengan tombol power di samping, sehingga sensor tetap mudah dijangkau tanpa mengganggu desain layar maupun bagian belakang ponsel. Seiring berkembangnya teknologi layar, sensor sidik jari kembali berevolusi dengan ditanam langsung di bawah layar. Di saat yang sama, teknologi face unlock juga semakin berkembang. Pada smartphone biasa, fitur ini umumnya menggunakan kamera depan untuk mengenali wajah dalam bentuk 2D. Sementara pada beberapa smartphone flagship, sistem ini memanfaatkan sensor tambahan untuk memetakan wajah dalam bentuk 3D, sehingga umumnya lebih akurat dan lebih sulit dikelabui. Kamera. Pada awal era smartphone, hampir semua perangkat hanya dibekali satu kamera belakang. Meski kualitas gambarnya masih sangat pecah, kamera tersebut digunakan untuk semua kebutuhan. Seiring berkembangnya teknologi kamera, produsen mulai menambahkan lebih dari satu lensa pada bagian belakang smartphone. Lensa ultrawide memungkinkan pengguna mengambil gambar dengan sudut yang jauh lebih luas. Lensa telefoto digunakan untuk memperbesar objek jarak jauh, sedangkan lensa makro dirancang untuk memotret objek dari jarak sangat dekat. Pada beberapa smartphone flagship, lensa telefoto bahkan menggunakan teknologi periskop yang memantulkan cahaya melalui prisma, sehingga susunan lensa dapat dibuat memanjang di dalam bodi. Teknologi ini memungkinkan smartphone menghasilkan kemampuan zoom optik yang lebih jauh. Kini banyak smartphone bahkan dilengkapi 3 hingga 4 kamera belakang yang bekerja sama dengan pemrosesan gambar berbasis AI. Kartu SIM. Selama bertahun-tahun, kartu SIM fisik menjadi satu-satunya cara agar smartphone dapat terhubung ke jaringan seluler. Seiring waktu, ukurannya terus diperkecil dari mini SIM, micro SIM, hingga nano SIM agar memberi ruang lebih bagi komponen lain di dalam smartphone.
Kini sebagian smartphone mulai beralih ke eSIM atau embedded SIM, yaitu SIM digital yang sudah tertanam langsung di dalam perangkat. Pengguna tidak lagi membutuhkan kartu fisik, melainkan cukup memindai kode QR atau mengaktifkan profil dari operator untuk mulai menggunakan nomor baru. Selain lebih praktis, eSIM juga menghemat ruang di dalam smartphone sehingga dapat dimanfaatkan untuk komponen lain seperti baterai yang lebih besar atau meningkatkan ketahanan terhadap air dan debu. Namun, penggunaan eSIM masih bergantung pada dukungan smartphone dan operator di masing-masing negara. Baterai. Dulu semua smartphone menggunakan baterai yang dapat dilepas dan dipasang kembali dengan mudah. Cukup membuka cover belakang, pengguna bisa mengganti baterai yang habis, sekaligus mengakses slot SIM dan kartu memori yang biasanya berada di bawah baterai. Desain ini dinilai cukup praktis, terutama saat baterai mulai rusak atau ingin membawa baterai cadangan. Karena dulu banyak orang memiliki dua baterai sekaligus. Saat satu baterai sedang digunakan di HP, baterai lainnya diisi menggunakan cas kodok, lalu tinggal ditukar ketika baterai habis. Namun, seiring perkembangan desain smartphone, produsen mulai beralih ke baterai tanam atau non-removable. Dengan baterai yang menyatu di dalam bodi, smartphone dapat dibuat lebih tipis, lebih kokoh, dan lebih mudah memiliki ketahanan terhadap air dan debu. Slot SIM pun dipindahkan ke SIM tray di sisi perangkat, sehingga tetap mudah diakses tanpa harus membuka bagian belakang. Meski baterai tanam membuat proses penggantian baterai menjadi lebih sulit, desain ini kini menjadi standar pada hampir semua smartphone modern. Menariknya, aturan baru di Uni Eropa mengharuskan produsen menyediakan baterai yang dapat diganti dengan mudah oleh pengguna mulai tahun 2027. Tujuannya agar pengguna tidak perlu mengganti smartphone hanya karena baterainya sudah rusak atau menurun, sehingga umur pakai perangkat menjadi lebih panjang dan limbah elektronik dapat berkurang. Layar. Selama bertahun-tahun, layar LCD menjadi teknologi standar pada hampir semua smartphone. Layar ini bekerja menggunakan satu lapisan lampu belakang atau backlight yang selalu menyala untuk menerangi seluruh layar. Akibatnya, meskipun sebuah piksel sedang menampilkan warna hitam, cahaya dari belakang tetap sedikit menembus, sehingga warna hitam tidak terlihat benar-benar pekat. Seiring berkembangnya teknologi layar, OLED dan AMOLED mulai menggantikan posisi LCD, terutama pada smartphone kelas menengah hingga flagship. Berbeda dengan LCD, setiap piksel pada layar OLED dapat menyala dan mati sendiri tanpa memerlukan backlight. Saat menampilkan warna hitam, piksel tersebut benar-benar dimatikan, sehingga menghasilkan hitam yang lebih pekat, kontras lebih tinggi, warna lebih hidup, dan konsumsi daya lebih hemat saat menampilkan banyak area gelap. Selain meningkatkan kualitas tampilan, teknologi OLED juga memungkinkan sensor sidik jari ditanam di bawah layar dan membuat bezel smartphone semakin tipis karena tidak lagi membutuhkan lapisan backlight di belakang panel. Refresh rate. Evolusi layar smartphone bukan hanya soal ukuran atau kualitas warna, tetapi juga seberapa mulus tampilannya. Hingga akhir 2010-an, hampir semua smartphone masih menggunakan refresh rate 60 Hz, yang berarti layar memperbarui gambar sebanyak 60 kali setiap detik. Kecepatan ini sudah cukup untuk penggunaan sehari-hari, tetapi saat menggulir media sosial, bermain game, atau melihat animasi, gerakan di layar masih terasa kurang mulus. Perubahan mulai terjadi sekitar tahun 2017, ketika smartphone dengan layar 90 Hz dan 120 Hz mulai diperkenalkan, lalu disusul layar 144 Hz pada tahun 2020. Peningkatan ini membuat layar mampu memperbarui gambar lebih banyak dalam setiap detik. Hasilnya, animasi, scrolling, dan perpindahan antar muka terasa jauh lebih halus dan responsif. Teknologi ini juga membuat pengalaman bermain game menjadi lebih nyaman, terutama pada game yang mampu menghasilkan frame rate tinggi. Port USB. Selama bertahun-tahun, micro USB menjadi standar port pengisian daya pada sebagian besar smartphone Android. Namun, konektor ini memiliki satu kekurangan yang sering membuat pengguna kesal, yaitu hanya bisa dicolok dalam satu arah. Akibatnya, banyak orang harus membolak-balik kabel terlebih dahulu sebelum berhasil memasangnya. Perubahan mulai terjadi pada tahun 2014 ketika USB Type-C diperkenalkan. Berbeda dengan micro USB, konektor ini memiliki desain simetris, sehingga dapat dicolok dari kedua sisi. Teknologi ini juga memungkinkan satu port digunakan untuk berbagai fungsi, mulai dari pengisian daya, transfer data, menghubungkan monitor eksternal, hingga menggantikan jack audio 3,5 mm. Kemampuan transfer datanya pun bisa jauh lebih cepat,
Micro USB pada smartphone umumnya hanya mencapai sekitar 480 megabit per detik, sedangkan USB Type-C dengan standar yang lebih baru dapat mencapai puluhan gigabit per detik. Namun, kecepatannya tetap bergantung pada standar USB yang digunakan karena tidak semua port Type-C memiliki kemampuan yang sama.